Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat semua hari ini? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah hampir 1 minggu kita melaksanakan ibadah puasa. Gimana? Masih tetap semangat? Insya Allah ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga semangat sholat 5 waktu dan tilawahnya, agar kalian tidak hanya menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas, tapi juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk hari ini kita kembali mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku dengan muatan SPDP. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi, dan KD 4.1, menggambar dan membentuk 3 dimensi. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu fahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. Yang ketiga, siswa dapat menemukan bentuk benda-benda 3 dimensi dan mengungkapkannya dalam karya gambar. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan 3 dimensi. Ayo, siapa yang pernah membuat keterampilan seperti gambar-gambar ini? Pasti kalian pernah membuat ya, hanya bentuknya yang berbeda. Kalian pasti pernah bermain plastisin, ya, membuat suatu bentuk dari plastisin. Kalian juga pasti pernah membuat suatu bentuk dari kertas lipat, dari karton, dari kakoru, ataupun dari tanah liat. Hanya bentuknya yang berbeda. Nah, karya seni yang kalian bentuk itu disebut karya seni 3 dimensi. Nah, ini merupakan contoh benda 3 dimensi lain yang berada di rumah kalian. Ya, ada guci, ada piring, ada tempat tisu. Ya, pasti juga di dalam rumah ada banyak benda 3 dimensi lainnya seperti lemari, tempat tidur, sofa, meja, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kalian pasti suka sekali dengan menggambar. Bahkan kadang di belakang kertas ulangan saja kalian gunakan untuk menggambar, ya kan? Nah, gambar itu merupakan karya seni 2 dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Ya, sekali lagi, gambar merupakan karya seni 2 dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek dari gambar biasanya berupa benda-benda 3 dimensi yang dibuat ke dalam gambar 2 dimensi. Tadi dikatakan bahwa objek dari gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Apa ya benda 3 dimensi itu? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, volume, dan tinggi. Volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kamu pahami bahwa ciri-ciri benda 3 dimensi adalah yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga, karya seni 3 dimensi memiliki volume. Volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Jenis-jenis benda 3 dimensi. Yang pertama ada benda kubistis. Benda-benda kubistis ini merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai kubus atau balok, seperti kotak tisu,
kotak pensil, meja, tempat sampah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada benda silindris. Benda-benda silindris ini adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips seperti botol, piring, gelas, mangkok, teko, dan guci. Dan yang ketiga ada benda bebas. Benda-benda yang berbentuk tidak beraturan seperti buah-buahan, pohon, batu, dan benda-benda alam. Teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, teknik arsiran. Teknik ini merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Yang kedua, teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik ini merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hanya tampak transparan atau tembus pandang. Yang ketiga, teknik dusel atau gosok. Teknik ini merupakan cara menggambar yang penentuan gelap dan terang objek gambarnya menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Nah, yang keempat, teknik siluet atau blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Tadi di depan kita sudah mempelajari bahwa gelas merupakan salah satu benda 3 dimensi berbentuk apa, Nak? Berbentuk silindris. Nah, sekarang ayo kita belajar membuat benda 3 dimensi. Yang pertama-tama siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Kita siapkan dulu kertasnya, pensilnya, penghapusnya, pensil warnanya, ya. Nah, yang kedua, buat sketsa gambar. Sketsa gambar dibuat secara tipis, tidak usah tebal-tebal, ya. Nah, yang ketiga, perjelas sketsa gambar dengan memperjelas garis-garis yang dibuat pada sketsa. Dan yang keempat, menyelesaikan gambar dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan, kemudian siap diwarnai. Alhamdulillah, selesai sudah penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya, kalian dapat membuat gambar benda 3 dimensi apa saja yang ada di rumah kalian. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya ya, Nak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.